Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Ajibah berkata, "Tsumma qassaman nasa fi syuhudil haqqi ala salasati aqsam." Summa kemudian qassama Ibnu Athaillah membagi an-nasa manusia fi syuhudil haqqi dalam hal penyaksian kepada Tuhan ala salasati aqsam kepada 3 bagian, umumun wa khususul khusus, yaitu manusia pada umumnya, manusia yang istimewa dan yang sangat istimewa. Karena kita sudah sering mendapatkan pembagian 3 kategori seperti ini, kayaknya nanti nih Pak Ubaid kita bisa perluas dalam hal apa saja. Mungkin bisa ada pembagian 3 macam ini. Ya. Faqala Ibnu Athaillah berkata, "Faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi au indahu au qablahu au ba'dahu." Faman, maka orang, ro'a yang melihat, al kauna, kaun alam semesta, walam yashhadhu, tapi dia tidak melihat Allah, tidak menyaksikan Allah, fihi, di kaun itu, di alam itu, di benda atau di objek yang dia lihat. Au indahu, atau pada saat melihatnya. Au qablahu, atau sebelum melihatnya. Au ba'dahu, atau setelah melihatnya. Faqad a'wazahu, maka telah kurang darinya, telah luput atau lepas darinya, wujudul anwar, atau tidak berguna baginya keberadaan cahaya-cahaya itu. Wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubul athari, dan ditutupi darinya matahari-matahari pengetahuan dengan awan-awan dari jejak-jejak yang dia lihat, dari benda-benda yang dia lihat. Maka barang siapa yang melihat alam semesta dan tidak menyaksikan Allah di alam semesta itu, atau ketika sebelum dan setelah melihatnya, maka tidak berguna baginya keberadaan cahaya, dan telah ditutupi darinya matahari-matahari pengetahuan oleh mega-mega benda-benda duniawi al-asar. Fa'ahlu maqamil baqo, yang pertama adalah orang-orang yang masuk makom al-baqo, sudah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melewati makom fana ke makom baqo, sudah melihat dan bersatu dengan Allah, lantas sudah kembali juga penyaksiannya terhadap keberadaan makhluk, dalam artian makhluk itu harus dibina untuk mengenal Allah. Pokoknya ada yang pertama khususil khusus dulu ini yang dibahas, orang-orang yang telah sampai ke makom baqo. Yashhadunal haqqo, mereka bisa menyaksikan keberadaan Allah bimujarrodi wuku'i basorihim alal kaun, dengan sekedar jatuhnya penglihatan mereka terhadap objek tertentu di alam semesta. Fahum yusbitunal asar, mereka mengafirmasi keberadaan makhluk al-asar, billahi, dengan keberadaan Allah. Mereka mengakui bahwa dirinya, bahwa segala sesuatu yang ada di sekitarnya itu ada. Apa buktinya? Karena adanya Allah. Ini berbeda dengan teolog atau filsuf yang membuktikan atau mengafirmasi keberadaan Allah
dengan keberadaan makhluk. Tapi yang dilakukan oleh filsuf dan teologi itu juga tidak salah, karena itu dituntun oleh Al-Quran. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha di Yasin gitu kan. Wa ayatul lahumul lailu wa ayatul lahum anna hamalna. Itu kan tanda-tanda keberadaan Allah adalah bumi, adalah malam, adalah kendaraan yang kita tunggangi. Tapi selanjutnya perenungan atau pengalaman spiritual seseorang berjuang untuk sampai kepada Allah bisa membuatnya terbalik, yaitu membuktikan keberadaan asar, keberadaan makhluk dengan keberadaan Allah. Wala yashhaduna bisiwahu, dan mereka tidak menyaksikan, tidak melihat keberadaan segala sesuatu selain Allah. Illa annahum likamalihim yusbitunal wasitota wal mausutoh. Akan tetapi karena mereka sudah mencapai derajat yang sempurna, maka mereka juga mengafirmasi, artinya mengakui keberadaan al-wasitoh, perantara untuk kita mengenal Allah, wal mausutoh, dan yang diperantarai, yaitu diri kita atau orang-orang lain, yang manusia-manusia yang dibimbing untuk bisa mengenal Allah. Semuanya itu ya tadi bisa mengenal Allah dengan wasitoh, dengan perantara, dengan musibah, dengan ujian berupa nikmat juga, anugerah dari Allah, dua-duanya itu adalah wasitoh. Fahum yashhadunal haqqo, mereka semua menyaksikan keberadaan Rahman Rahim, kuasa atau Jamal, Jalal, dan kamalnya Allah, bimujarrodi syuhudil wasitoh, dengan sekedar mereka menyaksikan perantara itu, au indaha, atau pada saat melihatnya. Bi sama indah ini saya nggak tahu bagaimana menerjemahkannya ya supaya benar-benar beda. Bimujarrodi syuhudil wasitoh, dengan sekedar melihat, dengan sekedar menyaksikan al wasitoh, au indaha, atau pada, mungkin pada itu ya pada bendanya. Kalau bimujarrodi syuhud pada melihatnya, indaha pada wasitohnya. Seperti kita melihat bagaimana kuasa Allah pada keindahan alam semesta, keindahan laut, keindahan gunung, keindahan binatang tertentu, misalnya tanaman tertentu. Kalau indah berarti pada bendanya, pada objek yang kita lihatnya. Tapi kalau bimujarrodi syuhudnya itu ketika kita melihatnya. Bila takdimin wala takhirin, tanpa ada penyegeraan atau penundaan. Melihat Allah kalau disegerakan sebelum melihat bendanya. Kalau tertunda berarti melihat bendanya dulu, baru bisa melihat wujud Allah. Melihat ada bulan indah sekali, subhanallah, melihat bulan dulu, itu berarti takhir. Atau kita belum melihat bulan, sekarang kita ada di dalam ruangan, tapi sudah kita menyaksikan kuasa Allah, lantas baru kita keluar. Berarti itu bitakdimin, sudah menyaksikan kekuasaan Allahnya dulu. Wala zorfiyatin wala mazrufin, tapi melihatnya juga tanpa ada bingkai, baik bingkai waktu, zorof zaman, atau bingkai tempat, zorof makan. Jadi tanpa bingkai seperti itu. Wala mazrufin, dan tidak disertai dengan adanya sesuatu yang di dalam bingkai tersebut. Jadi Allah
walaupun kita lihat ada pada makhluknya gitu, kuasanya itu tidak dibatasi atau di dalam apa diberikan kerangka zorof itu. Muz'aroftul ilaha, sejak aku mengenal Tuhan. Lam aro goyron, aku tidak melihat selain Tuhan. Wakazal goyru, begitu juga segala sesuatu selain Tuhan, indana dalam pandangan kami, mamnuun, itu dilarang atau tidak ada. Pada omongan yang mungkin harus kita maknai sebagai bercanda, kalau kita melihat orang yang cantik, orang yang tampan, kita bilang subhanallah. Kita melihat Allah pada memanifestasi di situ. Saya bilang itu bercanda karena ya seharusnya kita nggak membedakan antara yang cantik, yang ganteng, yang tidak cantik, tidak ganteng gitu. Semuanya mamnu, semuanya tidak ada. Yang kita lihat hanya jamal, kamal, jamal, jalal, dan kamalnya Allah. Wa qala Sayyidhu Maulaya Abdussalam bin Mashish radhiyallahu anhu li Abil Hasan radhiyallahu anhu. Syekh guru saya Abdussalam bin Mashish berkata kepada Abu Hasan As-Sazili, atau Abu Hasannya bukan yang As-Sazili, Abu Hasan yang lain. Banyak Abu Hasan. Iya. Gimana ini? Nantilah kita harus kaji lebih lanjut. Ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, hadid, tajamkan atau fokuskan basoroka, pandanganmu, basorol imani, fokuskan pandangan keimanan, tajidillaha fi kulli syai', maka engkau akan mendapatkan Allah pada segala sesuatu. Pada rencana-rencana kita yang berhasil, kita bisa melihat daya dan kuasanya Allah. Pada rencana-rencana kita yang belum berhasil atau gagal, kita juga bisa melihat. Itu jika kita memfokuskan pandangan keimanan kita. Wa inda kulli syai', dan pada segala sesuatu. Ya, pada hal-hal yang kita anggap sebagai musibah atau anugerah tadi, itu bisa kita lihat. Pada yang positif atau yang negatif, kekayaan, kemiskinan, kesehatan, sakitan, kesempurnaan atau keistimewaan prestasi seseorang, atau pada kekurangan ya. Mengapa ada manusia yang diciptakan oleh Allah cacat, misalnya seperti itu. Dengan mata keimanan kita bisa tetap mendapatkan pengetahuan tentang Rahman dan Rahimnya Allah pada semua itu. Wa qabla kulli syai', dan sebelum segala sesuatu, wa ba'da kulli syai', wa fawqa kulli syai', wa tahta kulli syai'. Setelah, di atas, dan di bawah segala sesuatu. Wa qariban min kulli syai', dekat dari segala sesuatu. Wa muhiton bi kulli syai', meliputi segala sesuatu. Bi kurbin, dengan kedekatan, dekatnya Allah dengan sesuatu itu. Huwa wasfuhu, yang Allah dekat dengan sesuatu adalah sifat dari Allah. Wabihi totin, dan dengan kemencakupan, Allah meliputi, kemeliputan. Hiya na'tuhu, yang itu merupakan sifatnya Allah. Wa'addi aniz zorfiyati wal hudud, dan berpalinglah mungkin dari adanya zorof, adanya bingkai atau kerangka yang membatasi oleh Allah, wal hudud, dan batasan-batasan. Wa anil amakini wal jihad, dan dari kita membatasi Allah pada tempat atau pada arah tertentu. Wa anis suhbati wal kurbi bil masafat,
dan dari mendampingi atau menemani dan mendekati sesuatu yang berada di dalam pengertian rentang atau jarak. Ya, karena Allah tidak dibatasi oleh semua itu. Wa anid dauri atau duari ya, bil makhlukot. Apa ini jadinya? Anid dauri. Daur putaran, lingkaran, bil makhlukot. Lingkarannya. Dengan para Putarannya. makhluk. Iya, mungkin begitu. Wamhakil kulla, dan hapuskanlah segala sesuatu. Biwasfihi, dengan sifat-sifat Allah, al-awwal wal akhir wal zohir wal batin. Yang maha pertama, yang maha terakhir, yang maha ternampak, ternyatakan, dan maha tersembunyikan. Kita melihat misalnya di kamar saya ada bohlam dinyalakan oleh aliran listrik yang ada di kabel. Itu penyebabnya. Sebelum ada aliran listrik itu ada saklar di dinding. Kemudian ada sebelumnya lagi ada saklar besarnya itu ya, meteran itu. Sebelumnya lagi ada kabel ke gardu, ada gardu besar. Jadi kita bisa melihat adanya penyebab dari segala sesuatu yang sifatnya masih duniawi. Tapi kita di sini disuruh wamhakil kulla, hapuslah semua penyebab, semua rangkaian penyebab tadi, kabel-kabelnya, saklarnya sampai ke gardu besar, sampai ke pembangkit listrik. Ini apakah pembangkit listrik air atau pembangkit listrik apa? Bahwa di awal segala sesuatu itu adalah Allah. Allah lah yang al-awwal. Kemudian dari terangnya listrik ini, lampu ini, untuk apa ke depannya? Bisa untuk mengaji seperti sekarang, siaran dengan adanya listrik bisa ada nge-live TikTok. Apa tujuan dari live TikToknya ini? Kita belajar bersama-sama. Apa tujuan dari belajar ini? Itu kita memperbaiki hidup kita. Mengapa kita harus memperbaiki hidup kita? Ada tujuannya lagi ke depan sana. Mungkin salah satunya naikin viewer, naikin follower juga dari situ. Tapi ya itu harus wamhakil kulla. Hapus semua tujuan itu karena al-akhir sebagai tujuan yang paling akhirnya adalah Allah juga. Allah wal akhir. Ya seperti itu tadi, dalam segala hal, contohnya dari kekayaan berupa apapun, rumah, kendaraan, dari status sosial, jabatan, reputasi kita, gitu ya. Dengan adanya jabatan kita bisa menggerakkan orang dan selanjutnya, tapi tujuan akhirnya harus ada di sana Allah. Kalau nggak ada di sana, itu nggak ada ujungnya, sia-sia. Wazohir wal batin, Allah lah yang nampak dan Allah lah yang maha tersembunyi. Ya, karena sama sih pengertiannya dengan al-awwal dan al-akhir tadi gitu ya. Yang ada di belakang sesuatu itu tersembunyi, nggak kelihatan. Tapi yang paling tersembunyi di belakang yang tersembunyi adalah yang maha tersembunyi, yaitu Allah. Tujuan kita misalnya kelihatan, tapi di belakang tujuan yang kelihatan itu ada az-zohir. Az-zohirnya yang paling jelas adalah Allah. Mungkin itu ya Pak. Jadi temanilah orang misalnya yang bisa membuatmu langsung melihat Allah pada saat engkau membersamainya itu, bahwa ya ketulusannya sangat kelihatan, walaupun kelihatan dia berbuat apapun gitu. Tapi yang lebih kelihatannya lagi adalah dia sedang membimbing kita, mengenalkan kita kepada Allah. Kita bisa lihat dia sedang melakukan apa kepada kita, gitu.
Tapi kalau orang yang belum seperti itu ya berarti ketulusannya dirinya itu belum bisa menjadi belum terlihat Allah pada dirinya. Wa huwa dan bahwa Allah huwanya yang pertama ini saya pahami adalah Allah. Huwa itu adalah atau yaitu gitu. Huwa adalah Allah. Huwa bahwa Allah adalah Allah. Atau huwanya itu adalah segala sesuatu yang kita lihat adalah Allah, adalah segala sesuatu yang kita lihat huwa. Baru kali ini nih. Apa? Artinya di ibarat kitab-kitab yang lain nggak ada huwa. Huwa. Iya. Ini kan berarti masih bersambung dengan kalimat sebelumnya. Wamhakil kulla, hapuslah segala sesuatu biwasfihi, dengan pengetahuan kita akan sifat Allah. Yang pertama itu al-awal, kedua al-akhir, ketiga zahir, keempat al-batin. Kemudian sambungannya dan sifat Allah yang dinyatakan oleh huwa, bahwa dia bahwa ya huwa yang pertama itu tadi kalau saya pahami pada saat kita melihat sesuatu berarti makhluk al-kaun. Huwa itu adalah ungkapan predikasi atau kopula robit kalau istilahnya mantik itu, yang menghubungkan sebelum kalau predikat itu kan mahmul ya. Di dalam kodiah ada mahmul, satu lagi itu yang sama dengan subjek. Itu. Nah, antara subjek dengan predikat itu ada namanya kopula. Huwa yang kedua ini itu adalah kopula. Huwa yang ketiganya itu adalah Allah. Wallahu alam. Kana Allah wala syai'a ma'ahu. Allah ada dan tidak ada sesuatu bersamanya. Wa huwal an alamakan. Dan dia sekarang seperti dia yang dahulu. Ya susah juga kita memikirkan waktu pada saat kita mengonsep atau mengkonsepsi gitu ya, mentasawur kata Tuhan sebagai Maha Pencipta. Sementara waktu itu adanya seiring dengan adanya makhluk. Sehingga dikatakan kana Allah wala syai'a ma'ahu. Dalam keterbatasan pemahaman dan bahasa kita katakan Allah sudah ada dan tidak ada sesuatu yang bersamanya. Tapi pada saat sekarang setelah ada alam semesta juga Allah tetap seperti yang dulu. Kalau nggak pakai yang kedua berarti ada perubahan pada Allahnya, dan itu nggak boleh ada konsep seperti itu. Wa qala ba'duhum, sebagian ada sufi yang berkata, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha fihi. Setiap kali aku melihat sesuatu, aku pasti melihat Allah padanya. Walam arahu hadisan, dan tapi aku tidak melihat Allah sebagai sesuatu yang kontingen, sesuatu yang baru, sesuatu yang dilekati oleh sifat-sifat makhluk. Hadis. Wa innama huwa min qauli ba'dil arifin. Ini sama dengan perkataan sufi yang lain. Fa ahlus sairi minal muridin yashhadunal kaun. Atau tadi udah ada pembahasan tentang kelompok orang yang pertama ya, ahlul baqo. Nah, sekarang kelompok yang lain ahlus sair minal muridin. Orang-orang pesuluk yang melakukan disiplin spiritual yang masuk dalam kategori murid. Yashhadunal kaun, mereka pertama-tama menyaksikan adanya alam semesta. Summa yashhadunal mukawwin indahu. Setelah itu mereka menyaksikan adanya pencipta bersama dengan penyaksian mereka terhadap alam semesta. Wabi asarihi, dan dengan adanya
tilas atau jejak dari sang pencipta tadi. Fayamtahikul kaunu min nazorihim, lalu alam semesta menjadi musnah dalam pandangan mereka. Bimujarrodi nazorihim ilaihi, begitu mereka sudah bisa menyaksikan adanya Tuhan. Wahadza halul mustasyrifin, ini adalah kondisi dari orang-orang yang masuk kategori istasyraf, nyaris sampai. Ya, sama dengan muridin tadi, ahlus sair minal muridin, ini mustasyrifin sama. Wa ahlu maqamil fana yashhadunal haq qabla syuhudil haq. Sedangkan orang yang berada pada makom fana, mereka menyaksikan Tuhan dulu sebelum mereka menyaksikan menyaksikan Tuhan, al-haq sebelum menyaksikan Tuhan. Bimana annahum la yarawnal khalqa aslan. Apa Pak Ubed? Qabla syuhudul khalqi. Oh, oke, bisa dimengerti. Ini susah dimengerti yang di Jadi file makhluk kan ya? PDF saya. Makhluk jadi. Iya. Kalau begitu benar. Bisa dimengerti. Orang yang masuk kelompok fana, mereka menyaksikan Tuhan sebelum menyaksikan makhluk. Bi'amana annahum la yarawnal khalqa aslan. Dalam pengertian mereka tidak melihat makhluk sama sekali. Gimana ya? Dengan kacamata awam saya memahaminya bahwa ya kita mula-mula tadi menyaksikan alam semesta dengan indera kita. Lalu dengan pelatihan spiritual melalui zikir, meditasi yang terfokus kepada Allah, misalnya merenungi Allah, kita sampai ke makom fana. Gitu. Nah, pada makom fana ini kita menyaksikan Tuhan, menyaksikan tadi kasih sayang, Rahman, Rahim, kuasa dan sebagainya dari Allah. Pada saat kita merasakan seperti itu, kita tidak menyaksikan keberadaan makhluk. Ini yang saya bisa pahami karena ya orang yang masuk ke makom fana, kalau perkiraan saya ya sebelumnya adalah ya manusia secara umum yang mengetahui sesuatu dengan inderanya. Kebalikan dari ibarat tadi ya, Syekh ya? Iya. Yashhadunal khalqa. Yashhadunal haqqa qabla syuhudil khalqi. Bimana annahum la yarawnal khalqa aslan. Idla subuta lahu indahum. Karena lahu bagi khalq, bagi makhluk itu la subut. Tidak ada keajegan, tidak ada kestabilan, kepastian. Indahum dalam pandangan ahlul fana. Li'annahum lisakrotihim, sebab mereka dalam kondisi mabuk spiritual itu goibuna anil wasito. Goib, terhalang dari perantara. Fanun, mereka fana. Anil hikmah, dari ya kebijaksanaan Tuhan dalam kodok dan kodarnya. Kata hikmah diartikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi seperti itu. Gorko, mereka tenggelam fi bahril anwar, di lautan cahaya. Matmusun alaihim al-asar, terhapus dari mereka semua tilas atau semua jejak. Kalau kita melihat jalanan misalnya ke puncak gunung itu sudah rata, tilas jejaknya itu sudah rapi, gitu kan. Ya kita bisa melihat dengan jelas sudah banyak orang yang melewatinya.
jalanannya udah bagus, berbeda dengan masih banyak semak-semak. Tapi pada matmusuna alaihimul asar, ya saat kita melihat jalan itu fokus kita melihat jalannya atau orang-orang yang sudah banyak melewatinya. Dengan mata indrawi kita melihat jalannya, tapi Bukan dengan orang mata yang sedang fana kita melihat pembuat jejak itu gitu. Gitu ya. Kayak teka-teki silang aja sih. Selanjutnya, wa fi hadzal maqam qala ba'duhum, tentang kondisi ini ada sufi yang berkata, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha qablah, tidaklah kulihat sesuatu kecuali kulihat Allah sebelumnya. Wa ahlul hijabi min ahli dalil wal burhan, ini kelompok 3, kelompok awamnya nih ya. Makom bako yang pertama, khawasul khawas, ahlul fana, makomul khusus, makomul umum itu makom ahlul dalil wal burhan, para teolog dan filsuf. Gitu. Innama yashhadunal kaun, mereka hanya melihat alam semesta, wala yashhadunal mukawwin, dan mereka tidak menyaksikan adanya sang pencipta, la qablahu wala ba'dahu, baik sebelumnya maupun setelahnya. Ya, dengan bukti-bukti filosofis tentang keberadaan Tuhan itu, misalnya kalau di kelas saya bersama mahasiswa, ya saya bisa merasakan segelintir saja yang bisa, oh iya sekarang saya bisa melihat Tuhan dengan nalar saya, sebagai kesimpulan bahwa Tuhan itu harus ada sebagai kausa prima, misalnya sebagai penyebab pertama. Sebab kata menyaksikan Tuhan ini bakal bisa lebih mantap dirasakan gitu, diterima ya dengan zauk, dengan intuisi atau hati, dengan mengalami langsung, bukan dengan bimbingan nalar tadi. Ada benernya gitu kan. Jadi kalau ini ditempatkan di kelompok yang ketiga. Innama yastadilluna ala wujudihi, mereka itu menyimpulkan adanya Tuhan biwujudil kauni, dengan adanya alam semesta. Wa haza li amatil muslimina min ahlil yamin, ini bagi kelompok, bagi umat Islam secara umum yang masuk kelompok kanan. Qad a'wazahum, sudah luput dari mereka, sudah ucul, sudah lepas dari mereka. Aifatahum, atau melewati mereka. Kayak kita nunggu bisnya lewat, ketinggalan kita. Wujudul anwar, adanya cahaya. Wa muni'u minha, dan mereka terhalang darinya. Wa hujibat anhum, dan mereka tertirai dari syumusul ma'arif, matahari pengetahuan, bisuhubil asar. Saya bacanya sih ini suhub ya, jamak dari sihab, awan, dengan awan-awan dari al-asar, tilas-tilas sang mukawin, berarti alam semesta. Ba'da tulu'iha, padahal cahaya itu sudah terbit, wa isyroki nuriha, dan terangnya sudah memancar. Lakin la budda li syamsi min sihab, tapi memang matahari itu pasti ada awan yang menutupinya. Walil hasanai min nikob, dan wanita-wanita yang cantik harus memakai cadar gitu, supaya kecantikannya terlihat. Kalau dia nggak pakai cadar, kecantikannya nggak terlihat. Maksudnya, ya ini agak susah dijelaskan. Nah, di syair berikutnya ini penjelasannya. Wamah tajabat, dan wanita cantik itu tidaklah tidak terlihat. Wanita cantik itu menjadi tidak terlihat kecantikannya illa birof'i hijabiha, karena dia sudah melepaskan cadarnya.
Wa min ajabin, dan memang sangat aneh, anna zuhuro, bahwa kecantikan yang diperlihatkan tasat turun, itu sama dengan menutupi kecantikan itu. Masih belum mengerti jamaah yang ada di depan saya nih, Pak. Apa Ubed? Orang yang dibahas masalahnya Allah ini, waduh. Ini mah Iya. yang ngaji sudah harus ahli ini hakikat. Satu bait syair lagi di bawahnya, waqala akharun laqad zoharot. Dia sudah muncul, sudah terang, sudah nyata. Fala takhfa, sehingga dia tidak tersembunyi ala ahadin, kepada siapapun, illa ala akmahin, kecuali kepada orang yang buta. La yubsirul qamaro, yang tidak bisa melihat bulan. Lakin batonat, tapi dia zoharta, ya engkau sudah muncul. Saya salah baca tadi. Engkau ya Allah sudah muncul, sehingga engkau tidak tersembunyi dari siapapun kecuali kepada orang yang mata hatinya buta, yang tidak bisa melihat bulan. Lakin baton tak, tapi engkau juga sudah tersembunyi, bima azharta, dengan keindahan yang engkau tampakkan. Muhtajiba, engkau bersembunyi atau bercadar, berhijab dengan sedemikian jelasnya dirimu itu. Wa kaifa yu'rafu, bagaimana kita bisa mengenal man bil izzatis tataro, Tuhan yang menutupi dirinya dengan keperkasaannya. Nah, bagian selanjutnya ini sudah masuk pada hikmah yang ke-15. Jadi untuk malam ini saya cukupkan bacaannya pada bagian itu.